Kau setia Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku kekasih Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik. Dan itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur karena melewati banyak hal dalam hidup kita, minggu-minggu yang sudah kita lewati. Hari ini kita ada kembali, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bersyukur karena hari ini Tuhan membawa kita dalam hadirat-Nya. Dan kita ada untuk meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Mari kita bawa semua pujian, syukur kita bagi Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberkati kita dalam hadirat-Nya. Mari saja kita menyembah Tuhan, menaikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur.
Engkau sungguh baik, Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur, meninggikan Engkau, Tuhan. Haleluya. Ini ungkapan syukur kami, Tuhan. Terima kasih. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita ulangi sekali lagi pujian ini. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku.
Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ini terima kasih Tuhan bagimu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oh, kami berterima kasih. Sungguh hanya bagimu Yesus. Yang tak kami pikirkan Engkau lakukan, Engkau sediakan. Ini terima kasih kami. Segenap hati kami bersyukur. Kami menyembah-Mu, Bapa yang sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ini setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang selalu menyatakan diri-Mu Tuhan, yang menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada dalam hadirat-Mu hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu itu kebaikan-Mu. Bapa, ini setiap pengucapan syukur jemaat-Mu, penyembahan pengagungan kami, kiranya menyukakan, menyenangkan Engkau. Kami berdoa kiranya Engkau menguduskan, menyucikan kami, supaya kami layak Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami layak naik ke gunung kudus-Mu. Kami layak menikmati berkat firman-Mu. Kami berdoa Engkau memberkati kami yang beribadah di hari ini. Karena itu Tuhan, ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya kami pertaruhkan jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan katakan amin. Bapak Ibu, Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Amin. Dan itu terbukti. Itu bukan hanya sekedar pernyataan kosong, tapi itu terbukti dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu ada dengan semua yang sudah Tuhan kerjakan, itu terbukti. Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, Tuhan mau memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Naikkan pujian ini sebagai doa kita menyambut firman Tuhan. Nyanyikan dengan iman.
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku kala badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Katakan dengan iman, haleluya. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Engkau sukacita kami Tuhan, Engkau kekuatan kami. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku, hanya Kau Tuhan. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kalau kembali kami boleh beribadah, walaupun tetap dalam ibadah online pagi hari ini, kami percaya kehadiran Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, kami semua boleh mendapat kekuatan baru, kami semua boleh diberkati, kami semua boleh ditolong oleh Tuhan untuk terus bertumbuh, berakar teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini, dalam keadaan bagaimanapun mereka boleh tetap beribadah kepada Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan ada atas kami semua. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pakai dia menjadi saluran berkat buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita bertemu pagi hari ini dalam ibadah online. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu membaca dari Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kemudian saya akan sambung dengan Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita akan sambung dengan Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita membaca pagi hari ini mengenai bagaimana kita orang percaya hidup di dalam dimensi iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup setiap orang percaya adalah hidup bukan karena melihat, tetapi hidup karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah tersalib dan mati bagi kita. Kolose 2 ayat yang ke-6 tadi mengatakan kepada kita bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita, maka roh kita diperbaharui. Bukan tubuh kita yang diperbaharui. Tubuh kita ini masih sama, masih bisa sakit, masih bisa merasakan sakit ketika dicubit, sakit hati. Tetapi roh kita diperbaharui. Roh yang di dalam kita merubah yang ada di dalam kita. Dosanya masih ada tidak? Segala dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan? Tetapi tetap selama kita berjalan mengiring Tuhan,
sampai kita ketemu Tuhan, masih tetap kita bertemu dengan dosa-dosa. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, jangan biarkan dosa itu berkuasa atas hidup kita. Tetapi Rasul Paulus mengajak kepada kita hari ini untuk mengarahkan hidup kita kepada perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajak kepada kita, karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Apa yang dibangkitkan? Saat ini kita belum dibangkitkan. Kita masih ada di bumi. Tapi firman Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya akan memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tubuh kita ini bisa merasakan sakit. Tubuh kita masih bisa mati. Tetapi setiap orang yang percaya dibangkitkan bersama dengan Kristus, memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya orang percaya ketika satu saat ada orang yang meninggal, maka kita punya pengharapan. Mengapa orang Kristen tetap bisa bersuka cita saat mengalami pencobaan, saat mengalami penderitaan, tantangan, sebab punya pengharapan. Tadi saya katakan orang percaya itu hidup karena iman, bukan karena melihat. Kita melihat hal-hal realita yang ada di depan kita. Benar, kita melihat ada kesusahan, ada penyakit, kesulitan ekonomi, masalah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita ada bersama dengan kita. Janjinya bahwa Dia menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita, menolong kita, memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan Yesus tidak kelihatan. Tangan kanan Tuhan tidak nampak. Tapi saat kita percaya kepada Kristus, maka hati kita diubahkan. Tadi saya bilang roh kita diperbaharui. Sehingga dengan roh itu kita dengan iman melihat tangan Tuhan yang memegang kita setiap hari. Dekat dengan kita. Tuhan ingin, Rasul Paulus berbicara kepada kita lewat Kolose pasal 3 tadi, jangan biarkan dosa berkuasa atas kita, tetapi kita membiarkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk apa? Melihat, mencari perkara-perkara yang di atas. Kolose ayat pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah, Rasul Paulus mengatakan kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama yang mana? Bukan wajah kita yang lama kemudian berubah menjadi baru, tidak. Tapi hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa, yang sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu diperbaharui, sudah berlalu. Hidup kita dalam dosa sudah mati dan hidup bangkit bersama dengan Kristus. Punya pengharapan. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka Rasul Paulus mengatakan kepada kita, mengajak kita hendaklah, haruslah, dengan kata lain, hidupmu, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya tetap di dalam Dia. Tetap itu bagaimana Bapak Ibu?
Tetap itu tidak berubah. Tetap itu selalu konsisten. Tetap berada di dalam Dia. Sekalipun hari-hari ini kita tidak bisa ibadah, tapi bukan berarti hidup kita jauh dari Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kita sudah dibangkitkan, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hendaklah kita tetap di dalam Dia, konsisten ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ketika ibadah tidak ada, maka ibadah online, maka sekali waktu, sekali-sekali dengar ibadah, sekali-sekali ikut ibadah online, sekali-sekali tidak. Sekali-sekali jalan-jalan dan tidak ibadah, kemudian berubah-berubah. Tuhan mau kita tetap di dalam Dia. Diam di dalam Tuhan. Tidak kemana-mana. Kalau biasa beribadah, tetap beribadah. Jangan tinggalkan ibadah. Kalau saudara pergi jalan-jalan bisa, ibadah harus bisa. Sebab hidup saudara dan saya semua ditentukan oleh Tuhan. Kita hidup karena perkataan Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita tetap di dalam Dia. Bukan saja tetap, Rasul Paulus berkata bahwa karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Hendaklah ayat 7 mengatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bukan saja tetap, tapi berakar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau tumbuhan tidak berakar? Tumbuhan yang tidak berakar lama-lama menjadi goyah dan mati. Tetapi ketika dia berakar, makin besar akarnya, maka dia makin mencengkram tanah dan tumbuhan itu semakin kuat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk di dalam Kristus supaya kita terus dalam pengharapan itu, kita diam di dalam Tuhan Yesus. Tetap di dalam Dia. Bukan saja tetap, tapi berakar di dalam Dia. Bagaimana supaya hidup kita berakar? Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara dan saya dapat berakar di dalam Tuhan Yesus, dapat berakar di dalam Dia kalau kita tidak tetap di dalam Dia. Kalau kita tidak konsisten ikut ibadah. Kalau kita tidak konsisten punya waktu dengan Tuhan. Kalau kita tidak konsisten meluangkan waktu untuk ibadah kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Saudara dan saya dituntut untuk tetap di dalam Dia. Sekalipun ibadah online, sekalipun tidak ada ibadah di gereja, saudara tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara tetap menghormati Tuhan. Sebab Tuhan tidak dibatasi oleh gereja, tidak saja dibatasi oleh ruang gereja. Tapi Dia hadir hari ini. Di mana saudara dan saudara mendengarkan saya hari ini. Dia hadir. Tuhan ingin saudara tetap konsisten ada di dalam Dia. Bukan saja ada di dalam Dia, tapi berakar di dalam Dia. Bagaimana supaya orang percaya berakar? Bagaimana ketika kita menanam sesuatu supaya dia berakar, akarnya menjadi kuat. Kita sirami dia dengan air setiap hari. Pada waktu pandemi ini saya mulai senang mengisi kegiatan dengan menanam pohon-pohon di depan rumah. Walaupun halamannya kecil, tetapi saya bisa senang ketika melihat pohon-pohon yang saya tanam itu mulai berakar, kemudian daunnya mulai bertumbuh. Apalagi kalau sudah melihat berbuah, wah lebih senang lagi. Ya. Tuhan ingin kita tetap di dalam Tuhan, bukan saja tetap, tapi berakar. Bagaimana supaya berakar? Saya setiap hari menyirami tanaman ini. Bahkan seminggu sekali saya beri dia pupuk, beri tanaman ini pupuk.
Bagaimana supaya hidup saudara dan saya berakar di dalam Tuhan Yesus? Maka engkau harus menyirami setiap hari, setiap saat, punya waktu dengan Tuhan. Bagaimana anak Tuhan bisa bertumbuh dan berakar kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan? Kalau ibadah saja seminggu sekali sudah malas, apalagi saat teduh setiap hari baca firman Tuhan. Tiap hari saya sharing saat teduh buat jemaat semua. Itu dibaca, itu menyirami hatimu, itu menyirami rohanimu, sehingga engkau berakar di dalam Dia. Supaya ketika ada pencobaan datang, angin ribut datang menggoncang hidupmu, engkau tetap di dalam Dia. Karena engkau berakar di dalam Dia. Kalau engkau tidak berakar, kena pencobaan sedikit, tinggalkan Tuhan. Ada masalah sedikit, tinggalkan Tuhan. Kita harus terus berakar di dalam Dia. Orang percaya bukan saja hidup ya, ketika jaya, ketika diberkati, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kita belajar dari pengkhotbah bagaimana di puncak kejayaannya dia mengatakan semuanya sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita melihat Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita semua, kepada seluruh manusia di dunia ini, bahwa semua adalah kesia-siaan. Engkau punya harta yang banyak, semuanya sia-sia. Tanpa Yesus, semuanya sia-sia. Itu sebabnya kita mau belajar tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Untuk apa? Untuk menuju satu dimensi kekekalan yang Tuhan siapkan buat kita. Bagaimana kita mencapai itu, mencapai kekekalan, yaitu dengan iman. Bagaimana kita bisa tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia dengan iman, dengan percaya. Walaupun kelihatannya semuanya sukar, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kelihatannya semua mustahil, tapi firman Tuhan mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan dimensi iman itu kita melihat iman adalah apa? Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tidak kita lihat, tapi itu terjadi karena iman. Abraham menerima mujizat Tuhan. Saat dia melihat dengan iman, dia terus berjalan untuk melakukan perintah Tuhan, mempersembahkan anaknya. Secara kasat mata anaknya akan mati. Dia mengikat Ishak. Tapi saat dia mengikat, imannya terus bertumbuh. Dia terus dengan melihat dengan mata imannya bahwa dia punya Allah yang setia. Allah yang tidak membiarkan kakinya menjadi goyah. Allah yang tidak membiarkan dia dicobai melebihi kekuatannya. Dia taat melakukannya. Ketika dia berjalan terus dengan iman, maka mujizat terjadi. Saat engkau tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, maka apapun yang terjadi, engkau akan tetap mengasihi Tuhan. Covid tidak menghalangi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kita bisa beribadah online, duduk diam, punya waktu bersama dengan Tuhan, supaya engkau berakar. Bukan saja berakar, Rasul Paulus mengatakan hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Tuhan ingin engkau dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan tidak ingin kita dibangun di atas dasar yang lain-lain. Tuhan, saat kita percaya, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, maka kita tetap di dalam Tuhan Yesus, berakar di dalam Tuhan Yesus. Kemudian apa? Dikatakan dibangun di atas Tuhan Yesus. Dibangun di atas Tuhan Yesus, yaitu dibangun di atas dasar iman yang teguh.
Tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Oleh situasi, oleh kondisi, oleh kenyataan. Kenyataan memang mustahil bagi Abraham. Tapi apa yang mustahil? Tidak mustahil ketika Abraham melihat dengan iman. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Hidup dalam dimensi iman yang Tuhan mau. Tetap di dalam Tuhan. Berakar teguh di dalam Tuhan. Dibangun atas dasar iman. Jangan lihat yang tidak mungkin. Ketika Petrus berjalan di atas air, maka ketika dia mulai lihat situasi, dia mulai melihat keadaan, dia mulai melihat kenyataan, imannya mulai goyah. Tuhan ingin kita dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Kita dibangun atas dasar iman yang teguh di dalam Dia. Melihat kenyataan, melihat situasi yang begitu menggoncangkan, kita tetap melihat bahwa kita punya satu batu karang yang teguh. Perlindungan kita, kekuatan kita. Ketika kita dibangun di atas Tuhan Yesus, di atas batu karang itu, maka kita teguh berdiri di tengah badai pencobaan, kesulitan yang akan kita alami. Hari-hari ke depan bukan hari-hari yang semakin mudah, tapi akan menjadi hari-hari yang semakin sulit. Tetapi kita terus dibangun di atas Dia. Ketika kita dibangun di atas Dia, maka kita teguh dan kuat seperti batu karang. Sebab batu karang yang teguh itu adalah Yesus sendiri. Kita dibangun di atas batu. Ya, orang bodoh, firman Tuhan mengatakan, membangun rumahnya di atas pasir tiada alasnya. Ya. Tetapi orang pandai membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Di atas batu karang yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita dibangun di atas Tuhan Yesus. Terus menjadi teguh, terus menjadi kuat. Dikatakan ketika kita tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, maka kita baca selanjutnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ketika kita tetap di dalam Dia, berakar, kemudian dibangun di atas batu karang yang teguh itu, Tuhan juga ingin kita bertambah teguh. Ketika kita berada dekat, dibangun di atas batu karang itu, maka makin hari kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi tidak akan menggoncangkan kita. Kita akan terus semakin bertambah teguh di dalam Dia. Bagaimana supaya kita bertambah teguh? Kita terus belajar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, ketika kita mendengar, maka iman itu tumbuh. Dan kita menjadi percaya, ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Jadi kalau hari-hari ini kita COVID tidak bisa kumpul-kumpul, itu jauh lebih baik. Karena kalau ibu-ibu ngumpul biasanya apa? Dengar apa? Dengar gosip, dengar cerita anu-anu. Tapi Tuhan bilang apa? Iman timbul dari pendengaran. Bukan pendengaran akan gosip, tapi pendengaran akan firman Tuhan. Ketika engkau rajin ibadah, engkau setia beribadah, rajin dengar firman Tuhan, rajin baca saat teduh, maka engkau bertumbuh, berakar, dibangun di atas Tuhan Yesus, di atas batu karang, bertambah teguh, makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Ketika pohon makin hari makin kuat, makin besar, makin berbuah lebat dan menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman menerobos semua. Dia melawan, mengalahkan akal sehat kita.
Secara akal sehat mungkin kita melihat tidak mungkin. Secara akal sehat Abraham melihat tidak mungkin saya bisa menemukan kambing yang domba yang dipersembahkan. Tapi Tuhan menyediakan. Ketika semuanya tidak mungkin, iman menerobos, mengalahkan akal sehat. Bagaimana supaya kita memiliki iman yang teguh? Dengar firman Tuhan. Setia ibadah. Punya waktu untuk Tuhan. Kalau engkau punya waktu untuk jalan-jalan, berapa lama Bapak Ibu punya waktu untuk jalan-jalan? Berapa lama yang Bapak Ibu Saudara siapkan untuk Tuhan, untuk dengar firman Tuhan, ibadah kepada Tuhan? Mungkin hanya 1 jam. Tapi itu pun sudah malas-malesan. Saya tidak lihat Bapak Ibu hari ini beribadah. Tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan Dia melihat bagaimana kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Tidak penting bagaimana pakaian luar kita. Tapi kita punya sikap hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Sikap hati di mana Kristus duduk dan bertahta dalam hati kita. Sehingga kita tahu menghormati Tuhan. Tahu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita dulu baru Tuhan nomor 2. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan. Setelah itu dikatakan bukan saja bertambah teguh. Tapi Rasul Paulus mengatakan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita berada di dalam Tuhan, berakar, dibangun di atas batu karang, bertambah teguh, hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap bisa menyanyi terima kasih Yesus. Terima kasih. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan ada. Saat kita mengomel seperti bangsa Israel, maka Tuhan tidak buat mujizat. Tuhan marah ketika kita mengomel. Tapi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara dan saya diingatkan untuk tetap di dalam Tuhan Yesus. Karena kita sudah diciptakan baru di dalam Dia, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, disediakan tempat yang kekal. Maka itu pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Berakar teguh di dalam Dia, dibangun di dalam Tuhan Yesus, bertambah teguh dan mengucap syukur. Saya mau tanya Bapak, Ibu, Saudara, tahu mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah engkau lupa mengucap syukur? Hari ini saya mau ingatkan, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Bukan saja dalam keadaan baik, tapi dalam setiap keadaan, dalam keadaan apapun, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ucapan syukur itu akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan mujizat, akan mendatangkan pertolongan. Kita melihat bagaimana Daniel di gua singa. Dia tertekan oleh situasi. Dia takut. Dia diguncangkan oleh situasi melihat singa-singa yang mau menerkam. Tapi dengan dimensi iman dia melihat kehadiran Tuhan di sana. Matanya tetap memandang kepada Tuhan. Teguh di dalam dia. Berakar di dalam dia. Dibangun di atas dia. Dia tetap percaya bahwa Allah yang dia percayai, Allah yang dia sembah akan berbuat yang terbaik. Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah gagal. Dia bukan Allah yang jahat yang membiarkan anak-anaknya dimakan oleh singa. Tapi saat kita percaya mengucap syukur, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan mujizat yang besar. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah kita berada tetap di dalam Dia? Dalam segala situasi kita tetap, Tuhan, saya mau tinggal tetap di dalam Tuhan.
Saya mau tetap setia iring Tuhan. Sekalipun banyak tantangan pencobaan, saya tetap di dalam Tuhan. Saya mau berakar di dalam Engkau. Saya mau rajin baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Supaya iman saya terus makin tumbuh. Dibangun di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bukan saja dibangun, tapi saya terus bertambah teguh, makin hari makin kuat. Dan saya tetap tahu mengucap syukur dalam segala situasi. Saya berharap setiap jemaat Tuhan terus tetap mengucap syukur, berada di dalam Tuhan, dekat dengan Dia. Ya, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan. Walaupun kita hanya bisa bersekutu lewat online, tapi kita tetap bersekutu di dalam Dia. Dan firman Tuhan mengatakan, Dia hadir, Dia Allah yang ada bersama kita. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini, dan Dia mau menolong kita semua untuk terus teguh, tetap bertumbuh, berakar, berbuah, bahkan mengucap syukur dalam segala situasi. Kita mau berdoa, apapun yang Bapak Ibu hadapi hari ini, kita mau mengucap syukur. Kita tetap berada dekat dengan Dia. Dan kita mau melihat janji-janjinya digenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa Engkau sudah menebus kami, menyiapkan kekekalan buat kami. Dan kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menolong setiap jemaat Tuhan supaya mereka tetap di dalam Engkau. Berakar di dalam Engkau, teguh di dalam Engkau. Bahkan mereka tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala situasi yang mereka hadapi, mereka tetap tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mereka tetap bisa mengatakan Tuhan baik. Dan ketika mereka mengucap syukur, mereka boleh mengalami sukacita Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Berkati setiap jemaat Tuhan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkat-Mu tercurah, pertolongan-Mu nyata bagi mereka semua. Supaya mereka boleh mengalami kehadiran Tuhan setiap saat dan waktu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir, Engkau sudah memberkati kami semua, memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mempersembahkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, baik persembahan untuk pekerjaan Tuhan, perpuluhan atau persembahan apapun juga yang mereka persembahkan. Tuhan balas berkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan menolong kami semua terus bertumbuh, berakar di dalam Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Kekuatan, pertolongan, penghiburan, sukacita Tuhan menyertai setiap jemaat, bahkan kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita akan menerima doa berkat. Mari jemaatnya kasih Tuhan, kita semua berdiri, kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih sayang daripada Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, sampai minggu depan.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan.